Shalom sahabat Yesus Kristus, izinkan saya berbagi pengajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Berhubung beberapa waktu yang lalu dalam pembelajaran di Oasis Spiritual Tengah Minggu, ada yang menanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, sebenarnya pengajaran ini pertama kali diajarkan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Perempuan tersebut beribadah tetapi tidak dalam roh dan kebenaran. Dia belum mengenal Kristus Yesus yang adalah mata air hidup. Jadi perempuan tersebut beribadah di Samaria tetapi dia masih hidup dalam perasaan bersalah. Dia mencari cinta, rasa aman, kekuatan dari sandaran, kekuatan dari menyandarkan diri pada para pria ya. Namun tidak ada satupun pria yang dapat memberikan kepadanya atau memberikan rasa aman kepadanya, memberikan rasa cinta kepadanya. Nah, pada saat berjumpa dengan Yesus, momen itu dia hidup serumah dengan pria yang bukan suaminya. Mungkin pria itu adalah suami orang lain, kita tidak tahu pasti. Intinya, sekalipun perempuan tersebut rutin beribadah, dia menyadari bahwa hidupnya hancur. Nah, Kristus mengajar dia mengenai ibadah yang sesungguhnya, yakni dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan tentang pentingnya beribadah oleh roh Allah. Ada di Filipi 3 ayat 3. Kita beribadah dengan dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam batin kita. Kita beribadah dengan memerhatikan dan mendengarkan Dia. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menyembah Allah, mengenal Allah dengan benar, menguji hati, mengaku dosa, meneguhkan iman yang murni, mengerti firman Allah, dan memperbarui hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita beribadah dalam roh, hal-hal tersebut terjadi dalam diri kita. Ibadah kita menjadi tidak sia-sia, tidak kosong, melainkan membangun kehidupan kita. Paulus berkata, bukan dengan kebenaran sendiri. Filipi 3 ayat 9. It is never about our own truth. Kita tidak bisa beribadah dengan kebenaran kita sendiri, sebab tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Kita membutuhkan kebenaran Allah diam di dalam hati kita. Dengan kata lain, perkataan-perkataan Allah hidup di dalam kehidupan kita. Ketika beribadah dalam kebenaran, kita pasti bermegah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 3. Karena Kristus adalah kebenaran yang hidup. Dialah kebenaran yang membebaskan kita dari jerat dan belenggu hati dan pikiran kita sendiri. Roh yang memimpin kita dalam kebenaran mendorong hati kita untuk berlari-lari kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Hal yang paling mendasar adalah Tuhan memanggil kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal Dia dengan benar. Nah, Roh Kudus akan terus memperbarui pikiran kita dengan kebenarannya. Artinya, kita tidak sekedar berpikir, tetapi kita berpikir dengan benar, berpikir dengan sempurna. Filipi 3 ayat 15. Yakni, tingkat pengertian kita makin tajam karena inspirasi roh dalam kebenarannya. Hal ini pasti mengubah sikap kita dalam beribadah. Kita tidak akan lagi bersikap palsu dalam beribadah, telat datang atau terburu-buru. Tentu hal ini terlepas dari ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk berangkat beribadah, ternyata mengalami ban bocor, anak mau ke toilet, anak menghilangkan kunci kendaraan dan sebagainya. Nah, apakah orang yang tidak pernah telat beribadah adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah? Belum tentu juga. Singkat kata, beribadah dalam roh dan kebenaran adalah beribadah dengan dipimpin oleh roh Allah dalam kebenarannya. Ketika kita beribadah dalam roh Allah, Dia akan menaruh firman dalam hati kita. Tuhan berkata, Ku menaruh firman-Ku dalam hatimu. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan kata lain, setiap kali kita beribadah dalam roh dan kebenaran, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan Tuhan menaruh firman-Nya dalam hati kita.
Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Bye-bye.